kabarnya sahabat-sahabat sehat? Semoga sehat, murah rezeki dan sukses selalu. Terima kasih ya sahabat-sahabat sehat yang sudah mengklik video saya. Semoga diberi kemudahan dan kesuksesan, amin. Oh ya sahabat-sahabat sehat, di video ini saya mau berbagi tips kesehatan dan informasi kesehatan, yaitu hati-hati dengan gejala sakit kepala. Nah, bagi sahabat-sahabat sehat semua dimanapun berada, pernah nggak mengalami sakit kepala yang tiba-tiba? Seperti waktu saat kita lagi ngobrol seperti ini, tiba-tiba datang sakit kepala, begitu seperti ada gempa atau seperti mabuk perjalanan. Atau pas kita lagi makan sesuatu, lagi enak-enak makan, tiba-tiba rasa pusing kepala begitu. Atau kita lagi duduk santai, lagi nonton gitu kan, tiba-tiba datang sakit kepala. Pastinya ada ya. Nah, itu adalah salah satu tanda dan gejalanya terjadi gangguan pada pembuluh darah. Bisa jadi itu tanda dari tensi tinggi, bisa jadi tanda tensi rendah, dan bisa jadi itu adalah tanda ada kolesterol tinggi di dalam darah. Makanya kalau kita sakit kepala atau rasa pusing tiba-tiba datang mendadak, kita harus hati-hati ya sahabatku. Karena kalau kita mengalami tensi darah rendah, kita bisa pingsan. Kalau kita mengalami tensi darah tinggi, kita bisa kena stroke. Kalau kita sakit kepala terus tiba-tiba jatuh, bisa kita, kalau yang tensi rendah bisa resikonya pingsan. Kalau tensi tinggi resikonya itu kena stroke. Dan kalau kena kolesterol, yaitu terjadinya kadar kolesterol tinggi di dalam darah, itu yang hati-hati. Karena lemak di dalam darah itu bisa menyumbat pembuluh darah di jantung, bisa membuat kita anfal, pingsan, bisa membuat kita kehilangan nyawa gitu ya sahabat-sahabatku. Jadi kenali ya tanda dan gejala sakit kepala. Jangan sepelekan sakit kepala ya sahabat-sahabatku. Karena sakit kepala di zaman sekarang ini kita harus hati-hati. Karena kita tidak tahu kan sakit kepala yang kita rasakan itu, rasa pusing, oyong itu yang kita rasakan itu hanya sakit kepala atau pusing biasa karena kelelahan. Bisa jadi itu adalah alarm dari tubuh kita untuk mengasih tahu kita kalau ada terjadi gangguan di pembuluh darah. Terjadinya gangguan di pembuluh darah itu bisa jadi kena darah rendah, bisa jadi kena darah tinggi, dan bisa jadi juga kena ada lemak darah atau kolesterol. Jadi bagi sahabatku, dikenali ya tanda dan gejala sakit kepala atau rasa pusing serta oyong yang kita alami. Jadi sahabat-sahabat sehat, kita harus mengenali ya tanda dan gejala sakit kepala atau pusing yang disebabkan oleh darah rendah, atau yang disebabkan oleh tensi tinggi, dan atau yang disebabkan oleh tingginya kadar kolesterol di dalam darah. Jadi kalau kita sudah mengetahui sakit kepala itu bersumber dari mana, darah rendah kah, tensi tinggi kah, atau kolesterol tinggi kah, makanya kita bisa melakukan antisipasi dini atau pencegahan dini terjadinya komplikasi akibat dari sakit kepala yang disebabkan oleh tensi rendah, tensi tinggi, ataupun kolesterol. Jadi seperti apa sih tanda dan gejala sakit kepala atau pusing yang disebabkan oleh tensi rendah, tensi tinggi, ataupun tingginya kadar kolesterol? Sakit kepala atau pusing yang disebabkan oleh tensi rendah atau darah rendah itu biasanya ditandai dengan sakit kepala di daerah kepala bagian tengah ini ya sahabat-sahabat sehat, disertai dengan pandangan berkunang-kunang dan oyong. Biasanya kalau dari tensi rendah ini kita rentan ya jatuh pingsan, seperti pada kasus-kasus terjadinya pada anak-anak sekolah ya yang pingsan saat upacara bendera. Biasanya itu tensinya rendah. Bisa jadi tensi rendah itu disebabkan oleh kurang istirahat, kurang asupan nutrisi yang mengandung kandungan zat besi. Jangan lupa ya di like, subscribe, komen, dan di share ya teman, agar semakin banyak orang-orang yang melakukan pola hidup sehat. Sehat bersama-sama, sehat Indonesia. Jadi untuk mencegah agar tidak terjadi sakit kepala karena tensi rendah dan tensi darah rendah, sebelum kita melakukan aktivitas kita harus melakukan olahraga dulu. Sarapan pagi, yaitu sarapan yang bergizi yang sarapan sehat ya, yang bebas dari zat kimia dan lemak seperti yang mengandung kolesterol ya. Usahakan kita sarapan pagi yang mengandung vitamin, mineral, dan protein.
Sakit kepala atau pusing yang disebabkan oleh tensi tinggi biasa ditandai dengan rasa sakit di daerah kepala bagian tengah, depan, samping, kiri, kanan. Dan biasanya pasien yang mengalami tensi tinggi biasanya mengalami kesulitan tidur, gelisah, dan jantung berdebar-debar. Untuk menghindari agar tidak terkena tensi tinggi atau darah tinggi ya, kita harus rajin olahraga pagi, menghindari makan makanan yang terlalu asin atau seperti ikan asin ya, atau makan makanan yang mengandung penyedap rasa yang terlalu asin. Nah, ada yang terakhir yaitu tanda dan gejala sakit kepala yang disebabkan oleh tingginya kadar kolesterol di dalam darah, yaitu ditandai dengan sakit di bagian tengkuk bagian belakang kepala, rasa mual dan rasa pandangan seperti kabur atau seperti ada benda yang menghalangi pemandangan. Jadi sahabat-sahabatku, kalau mengalami salah satu dari ketiga gejala ini, kita harus bisa menganalisa nih ya sahabat-sahabatku, sakit kepala atau pusing atau oyong yang kita rasakan itu yang mana nih? Tensi rendah kah? Tensi tinggi kah? Atau naiknya kadar kolesterol? Jadi kita bisa mengantisipasi terjadinya komplikasi atau penyakit lain yang lebih lanjut dengan cara, kalau kita mengalami tensi darah rendah, gampangnya kita cukup istirahat, makan makanan yang bernutrisi, dan jangan lupa minum suplemen vitamin ya untuk menaikkan tekanan darah. Kalau sakit kepala kita karena tensi darah tinggi, kita harus mengurangi makan makanan yang asin, makan makanan yang mengandung penyedap rasa dan asin seperti ikan asin gitu ya sahabat-sahabatku. Terus kita harus rajin melakukan olahraga setiap pagi, olahraga khusus hipertensi bisa juga ya sahabat-sahabatku, ada di video saya sebelumnya, yaitu olahraga senam menurunkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Sakit kepala yang disebabkan oleh tensi tinggi atau tekanan darah tinggi, kita harus hati-hati sahabatku. Kalau kita mengalami pusing atau oyong berputar, maka kita harus segera duduk dan pejamkan mata. Cara itu adalah untuk menghindari agar kita tidak terjatuh. Kalau kita terjatuh dengan kondisi tensi yang tinggi, maka resikonya kita bisa kena stroke. Stroke itu bisa ringan, sedang ataupun berat. Jadi cara awal kita menangani tekanan darah tinggi, kalau kita udah merasa pusing, kayaknya ini seperti kena tekanan darah tinggi deh, makanya penanganan awal yaitu kita harus diem, duduk, tenang, dan pejamkan mata. Jangan dibawa berjalan, jangan dipaksakan untuk beraktivitas kalau kita mengalami pusing yang disebabkan oleh tensi tinggi. Karena kalau kita terjatuh saat tensi tinggi atau naik, maka kita beresiko mengalami stroke. Stroke itu bisa ringan, sedang, ataupun berat. Jadi bagi sahabat-sahabatku yang mengalami sakit kepala yang gejala-gejalanya mengarah ke tensi tekanan tinggi, jadi harus hati-hati. Bila langsung kita mengalami sakit kepala, maka kita harus hati-hati, rilekskan badan, pejamkan mata, kalau bisa segera duduk, atur pernapasan. Maka dengan kita rileks, atur pernapasan, bisa kita mengupayakan tensi itu stabil, setidaknya tidak tambah tinggi gitu ya. Dan yang kedua yaitu minum minuman herbal untuk menurunkan tensi tinggi, seperti jus seledri atau daun sop dan jus timun. Bagi sahabat-sahabatku yang tidak punya masalah lambung, bisa ya meminum jus timun untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Tapi kalau ada masalah lambung ya, pilihan kedua yaitu jus seledri, itu tidak ada efek ke lambung. Dan yang ketiga, kalau kita mengalami pusing karena tingginya kadar kolesterol di dalam darah, kita harus melakukan tindakan sama seperti tensi tinggi ya. Tarik nafas, terus pejamkan mata, kalau bisa usahakan untuk ngambil posisi duduk, setengah duduk ya, santai. Jangan dibawa aktivitas atau bergerak. Kalau kita jatuh, pecah pembuluh darah, bisa mengalami stroke, bisa mengalami sumbatan di jantung yang bisa membuat jantung berhenti bernapas kalau terjadi sumbatan karena tingginya kolesterol. Jadi memang kolesterol ini sangat berbahaya ya sahabat-sahabatku. Kalau terlalu tinggi kadar kolesterol di dalam darah, dia bisa membuat tersumbat pembuluh darah di jantung. Kalau pembuluh darah di jantung sudah tersumbat, maka
oksigenisasi dan vaskularisasi akan terhenti, bisa mengancam kehidupan seseorang yang mengalami penyumbatan di pembuluh darah jantung. Itu yang bisa menyebabkan anfal dan kehilangan nyawa. Makanya tindakan awal kita kalau mengalami pusing karena kolesterol itu harus duduk tenang, kalau bisa setengah duduk, sama seperti tindakan hipertensi ya. Tarik nafas, hembuskan sambil melakukan massage pada daerah ini tengkuk ya sahabat-sahabatku, daerah tengkuk dan daerah mata. Biasanya kalau kita sakit kepala karena kolesterol tinggi itu ada bayangan seperti tidak nyaman menghalangi pandangan di mata, makanya kita harus melakukan massage di daerah sini ya dan daerah tengkuk dengan menarik napas dalam, hembuskan. Dan yang kedua yaitu penanganan untuk menurunkan kolesterol tinggi dalam darah, yaitu sebelum kita melakukan terapi pengobatan dokter, kita minum jus nanas ya sahabat-sahabatku untuk menurunkan kolesterol dalam darah. Oh ya teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya di like, subscribe, komen, dan di share ya teman, agar semakin banyak orang-orang yang sadar akan kesehatan. Nah, sahabat-sahabat sehat dimanapun berada, sudah tahu kan perbedaannya sakit kepala atau pusing yang disebabkan tensi rendah, tensi tinggi atau tingginya kadar kolesterol di dalam darah, serta gejala dan cara penanganannya. Jadi bagi sahabat-sahabatku, kalau mengalami pusing atau oyong atau sakit kepala, kita sudah bisa menganalisa atau mendiagnosa sendiri jenis sakit kepala kita, sehingga kita bisa melakukan penanganan atau pencegahan dini terjadinya komplikasi penyakit lain. Terima kasih sahabat-sahabat sehat dimanapun berada sudah menyimak dan menonton video kesehatan saya. Semoga sahabat-sahabat sehat dimanapun berada diberikan kesehatan, kemudahan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Kesehatan itu adalah aset yang paling berharga, tidak asing ya, dengan alat pengukur darah tensimeter.